Sulawesi Sultra. Tenggara. Iya. Iya, Pak. Berarti di Sultra sekarang? Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Kalau Asror? Iya, Prof. Sorry, maaf. Di mana? Saya di BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini ya ditugasin di Jakarta, Prof. Oh, memang tugas di Jakarta atau hanya dinas? Dinasnya di Jakarta, cuma rumah Jawa Timur, Prof. Oh. Baik, terima kasih Pak Asror. Siapa lagi? Andri Kasmar, di mana? Ini Prof di Nrekang. Nrekang. Iya. Pemerintah Kabupaten Nrekang. Ada Prof bertani di kebun tanam jagung. Oh. Beliau pengusaha tahu, Prof. Bukan cuma ini suppliernya mungkin ini apa itu yang kalau kita masuk mall itu sudah kalau ditanya suppliernya ini Java mungkin, Pak. Java. Cuma petani serabutan Java, iya. apa? Ya. Kebun peninggalan orang tua Ya, di biasa kalau ndak lagi kosong lagi. Ya. Oke. Ya. Siapa lagi yang belum? Pak Teddy? Andrian? Kuliah saja, Pak. Kuliah, iya. Sudah semua ya? Masih ada yang belum? Sehingga mata kuliah ini saya kira sangat pas ya. Yang topiknya adalah pemasaran strategik ya. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa mata kuliah ini membahas beberapa bahan kajian ya, khususnya berkaitan dengan materi pembelajaran ini sendiri. Ya, yang pertama perlu kita memahami yang namanya pemasaran masa kini. Ya, jadi kalau kita bicara pemasaran masa kini itu, wah sangat cepat. Ya, kalau tidak salah itu sawi dangkolnya. Tanaman apa lagi Pak? Yang bergelut di perkebunan? Banyak sih Prof, kalau di Nrekang ada bawang, tapi kalau saya biasa jagung, cuma itu saja. Jagung. Jagung apa nih? Jagung kuning atau jagung? Jagung kuning, Prof. Iya, karena itu jagung kuning itu kan rata-rata diekspor ya. Setelah apakan namanya, atau mungkin, tapi sebenarnya kalau jagung itu kan konsumsi dalam negeri banyak kan, bisa jadi tepung jagung, bisa jadi banyak produk yang bisa. Biasa itu saya gangguin. Baru dibawa ke sidrap katanya dibawa ke sidrap. Iya. Jadi pedagang, jadi berarti kalau pindah ke pedagang berarti dia pasti sudah punya hitung-hitungan keuntungan, ya. Makanya kalau petani menjual langsung ke apa namanya itu ya, eksportir pasti lebih tinggi ya. Tapi saya biasa bercanda kalau ke Takalar, itu kan ada tempat makan jagung ya. Saya bilang, kenapa ini jagungnya di sini manis-manis? Ya, ada tuan bilang karena penjualnya beng yang manis. Tapi ternyata setelah saya buat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya tugas dosen ini ya, tapi ada pada mahasiswa biasa minimal 2 orang. Dan buka rahasianya itu orang di tempat saya PKM, dia kasih makan jagung juga di situ. Saya bilang, beda kalau kita beli baru masak, kurang manis. Ternyata rahasianya, waktu dia masak katanya, tapi ini bukan bukan, ini info yang bagus ya. Ya, istilahnya dia tidak pakai yang merusak kesehatan atau sari manis apa. Ternyata itu jagung yang di Takalar yang kalau kita singgah makan manis, ternyata itu jagungnya dimasak dengan air gula Takalar, tebunya mungkin atau apanya ya. Saya bilang, oh pantas, kan ada pabrik gula Takalar. Saya tidak tahu apakah tebunya yang dia olah jadi campur masak, atau mungkin hasil apa itu, kalau di pabrik gula itu kan ada biasanya itu ampasnya apanya kayak.
Nah, yang jelas dia bilang kita masak itu Pak dengan gula apa? Tebu takalar atau apa, yang jelas campuran telur. Nah itu. Nah kita kembali ke laptop ya. Nah, jadi yang penting diketahui dan harus dianalisa betul apa saja ruang lingkupnya atau yang meliputi pemasaran strategik itu buat perencanaan yang baik. Karena dalam fungsi manajemen itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 kan, tapi yang umum itu 4. Biasa disinggung POAC. Apa itu POAC dulu? P. Planning. O. Planning. Yang kedua. O-nya? Organisasi. Organisen. Ya, organisasinya ya. Mengorganising ya. 3. Controlling. Terus yang keempat? Sampai di mana begini, Prof? Oh ya, jadi planning, ya, organizing. A-nya dilewati, apa itu? Aktual, Prof. Actuating. Ya. Ya, jadi pelaksanaan. Jadi kalau kita bicara fungsi manajemen itu, karena ini terlalu ya kalau saya bilang ini Alkitabnya orang manajemen ya. Ya. Apalagi kalau saya bilang apa itu manajemen? Apa itu manajemen? Ini kan sudah S1 semua manajemen. Apa manajemen? Atau definisi manajemen lah. Kalau sesuai anunya, Prof, kayak pengelola dari suatu ini. Pengelola kayak sesuai buku yang kami baca di buku Kapita itu, Prof, tahun 1911 kan baru distilahkan bahwa manajemen di tahun itu, karena sebelumnya usaha-usaha dipegang kendali oleh pemilik modal, sehingga pada tahun berlalunya pengolahan itu diserahkan kepada orang yang mumpuni untuk memanajemeni sesuatu atau mengelola, sehingga yang terjadi sekarang bahkan pembeli pun atau konsumen tidak mengetahui siapa pemilik modal dari usaha itu, karena yang bertemu langsung dengan konsumen adalah yang pengelola dari usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Seperti itu yang sempat kami tangkap dari bacaan buku Kapita, Prof, yang kemarin dibeli. Kalau yang lain, apa itu manajemen? Ya, ini kan sudah S1 ini, sudah mau masuk magister manajemen. Jadi kalau orang bilang manajemen, apa itu manajemen? Itu angin lewat itu. Apa manajemen itu? Ada juga yang biasa bilang, saya kasih anunya, apa lagi namanya? Kuncinya ya. Biasa juga orang bilang manajemen itu adalah seni, ya, dan ilmu dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Karmas ya, bahwa di awal tahun berapa tadi disebutkan itu adanya seorang pemilik modal, apakah namanya tadi yang disampaikan? Hasil wawancara, Prof. Kemudian dia mengistilahkan kemudian dikembangkan kayak semacam Sondang Pesyagian yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, pengembangannya. Seni. Pengolahan. Jadi manajemen itu sebuah seni, ya, dan ilmu dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita bicara organisasi, seorang manajer itu apa fungsi utamanya? Mengatur, Pak. Mengatur. Apalagi? Mengendalikan, memerintah, menjaga, ya. Memerintah. Ya. Ada kata kunci di situ. Kalau kita bicara manajer itu harus apa? Kalau dikaitkan dengan tadi manajemen. Ya. Memotivasi juga, Prof, memberi contoh teladan. Memotivasi. Ya. Ada tadi mengarahkan untuk mencapai sebuah
Tujuan Mencapai. dari organisasi. Mencapai tujuan, ada lagi satu kata kunci di situ. Karena tujuan itu kan Visi misi, Prof. kapan mau dicapai? Kapan mau dicapai ya? Mesti ada batasannya. Apa itu batasannya? Waktu, Apa? Prof, atau visi misi. Target, bro. Target. Target. Nah, apalagi ada satu kata kuncinya. Kalau kalau kita bicara manajemen, apa? Selain tujuan, mengorganisir, menggerakkan orang, memotivasi, ada satu lagi. Memberi contoh, Prof, teladan. Nah, itu contoh tadi motivator. Iya. Menjadi motivator, menjadi pengarah. Ya. Ada satu. Supaya ini jelas kapan dan sampai di mana mau dilaksanakan. Apa itu? Mengendalikan. Nih, Visi misi, Prof. kan, Visi misi perusahaan. ya kan kalau kita bicara tujuan itu mesti ada batasannya. Sampai kapan? Sampai suatu perusahaan itu sukses. Apakah kita mau capai dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Itu namanya apa? Waktu. Waktu. Jadi kalau kita bicara manajemen, itu tadi semua sudah ungkap. Ada tujuan, ada seni, ya, ada ilmu, ya. Nanti ini kan calon-calon menggerakkan orang, ya. Selain memang kepemimpinan itu biasa ada karena turunan, ada karena dibawa lahir, ada orang karena dibentuk oleh sebuah proses. Ya, kalau mau dibentuk sebuah proses, ya masuk organisasi. Umpamanya di kemahasiswaan atau di SMP, ada pramuka, itu kan kita sudah mulai di situ diarahkan ya. Di mahasiswa itu masuk umpamanya HMI, pengkaderan, itu kan orang mau masuk itu di organisasi karena kita mau melatih diri, mengenal siapa kita ini, siapa orang, bagaimana bisa mengetahui tipe-tipe orang, ya, sifat-sifat orang, ya. Waktu itu kan ada mata kuliah organisasi. Nah, di situ kan kita atau dia bawa ke rumah sakit. Kan itu dokter ada 3 SPT-nya ya. Begitu ya. Ada 3 ya, masih berlaku sampai sekarang itu Pak Akbar. Jadi setiap dokter itu bisa dia buka praktek, 1 izinnya di rumah, 1 di home base-nya. Kalau dia PNS ya harus ada rumah sakit di home base-nya. Dan 1 rumah sakit swasta. Jadi saya bisa bilang kalau rapat dengan dokter saya undang, saya bicara, kita ini menganalogikan ini rumah sakit sebuah toko. Tapi jangan karena toko yang kita kejar adalah keuntungan. Kita ini pelayanan publik. Ya. Dan siapa bekerja, siapa berkarir, siapa berkarya, siapa banyak melayani, pasti banyak klaim-klaimnya. Ya, karena waktu itu kita sudah berbasis SIM rumah sakit ya, apakah namanya itu kalau penyebutannya ya, semua tercatat dalam sebuah aplikasi. Ya, saya bilang dokter jangan dibawa pulang itu Pak hasil periksaannya langsung diinput di rumah sakit, karena kalau kau pulang di rumahmu pindah di rumah sakit yang lain apalagi di tempat praktek pasti kau tidak menginput. Kan itu dokter kalau sudah menginput ya apa yang dia kerja dilengkapi dengan rekam medisnya. Kalau kau arahkan dia ke lab ya ada bukti labnya apa semua, kan itu diklaim oleh itu contoh ya, contoh. Karena ada orang rumah sakit di sini, jadi saya di bagian mana di rumah sakit Pak Akbar? Administrasi keuangan Pak. Nah, orang administrasi. Bagaimana? Tidak ada dokter yang pernah klaim-klaim. Kenapa dokter yang satu banyak? Kebetulan saya BLUD Pak. Jadi saya spesialisasi bukan rumah sakit umum Pak. Saya spesialisasi rumah sakit jantung Pak. Di Sulbar ini? Sultra Pak. Sultra, sorry. Kenapa Sulbar? Iya, Sultra. Iya. Ya, berarti spesialisasi jantung ya. Lebih banyak kan, internis dan jantung Pak.
Iya, tapi kan dokternya di situ bukan 1 atau 2 ya? Iya, ada sekitar 30-an, Pak. 30-an. Ya, tentu dari 30 itu setiap klaim, karena melayani BPJS ya? Belum, Pak, belum. Oh, Belum, oh masih swasta masih ini, on swasta. proses. Tidak, Ji, Pak, BLUD, Pak. Enggak, bukan, rumah sakitnya pemerintah ya? Pemerintah. Oh, Tapi belum, kita masih ongoing untuk masuk di BPJS. Ongoing, ya? Iya. berarti Baru berdiri 2 tahun yang lalu, Pak. berarti klaimnya pasiennya Sekarang masih mandiri. mandiri, betul, Pak. Mandiri, tapi bisa Iya. pakai asuransi. Yang bekerja sama saat ini masih terbatas di asuransi daerah, Ji, Pak. Iya, belum cocok, iya. ada yang swasta. Ya. Jadi masih terbatas sekali memang, Pak. Iya, berarti banyak-banyak langsung bayar kontan ya, bayar cash atau ditalangi. Ya, katanya rumah sakit kalau mau rame, Iya, Pak. kalau mau rame BPJS. Iya. Betul, itu makanya Pak lagi proses ongoing ke BPJS Kesehatan terus. Karena rumah sakit itu tugas utamanya melayani, itu dulu yang paling. Makanya itu biasa orang bilang kalau mau ki cepat dilayani sakit ki supaya masuk di IGD toh. Ya, karena kalau berobat normal ya harus begitu toh. Kalau mau cepat dilayani beda kalau yang sudah mandiri begini. Kalau mau cepat kita bilang mandiri dulu, Pak. Mandiri dulu, baru setelah itu nanti setelah jalan baru kita bilang, oh ada BPJS saya punya. Baru dialihkan. Tapi kalau rumah sakit, oh bisa begitu di sana? Rumah sakitnya? Kamu yang belum kerjasama. Ya? Tapi rumah sakit yang baru di Makassar itu namanya Rumah Sakit Kemenkes, Kementerian Kesehatan, biasa disebut juga Rumah Sakit Vertikal yang ada di Pantai Losari CPI itu. Ya? Kebetulan istri saya... Belum Pak, karena kan BPJS belum diterima, Pak. Nah, saya cerita ini pengalaman istri saya 3 minggu lalu dirawat. Ya. Nah, itu masuk dalam kondisi IGD. Ya, dilayani. Dan cepat tindakannya. 4 rumah sakit sebelumnya selalu dikasih antibiotik, anti nyeri. Padahal ini istri saya ini kan mengeluh karena ada cairan di lapisan paru harus disedot. Selalu saya disedot. Setelah di sana langsung pasang selang, keluar. Selama 6 hari itu dipantau, sampainya tidak ada lagi keluar, baru ditutup. Kasih masuk dulu obat, katanya itu supaya tidak ada lagi rembesan dari itu. Alhamdulillah itu. Saya bilang, saya langsung ada di TikTok saya itu. Kalau ada yang mau berobat cepat penanganannya, masuk ke Kemenkes, Rumah Sakit Kemenkes yang baru diresmikan Pak Jokowi tahun lalu kan. Kalau Wahiding jelek sekali. Direkturnya saya WA. Bagaimana ini? Saya kebetulan itu Prof, siapa lagi? Pak Safri, pernah saya satu tim di penanganan COVID. Saya bilang, kenapa begitu rumah sakitnya, Dok? Prof. Ya. Lebih cepat tindakannya puskesmas. Nah, ini regional, ini Rumah Sakit Wahiding ini regional TPA. Dia rujukan Indonesia Timur. Masa istri saya dirawat? Setiap pagi datang dengan mahasiswanya tak 15 orang. Itu mahasiswa kedokteran mungkin itu mendampingi. Itu mengganggu, saya bilang. Biar banyak, biar rumah sakit pendidikan, tapi batasi. Beda kalau masuk ke di ruangan VVIP, mungkin ruangannya luas, biar 50 orang kok kasih masuk. Saya bicara langsung dia bilang, oh iya, evaluasi Pak Is. Ini banyak juga keluhan yang sama. Saya bilang, iya. Masa istri saya sudah di ruang operasi, katanya bukan selang, hanya mau disedot. Masa bahasanya tidak memenuhi syarat. Syarat apa? Ya. Saya tidak tahu apa tindakan berikutnya. Jelas setelah itu mungkin dia evaluasi ke dalam ya. Jadi ini sekedar selaku penerima jasa layanan ini, Prof. Kasihan rumah sakit kita ini begitu mahalnya biayanya, dananya bermiliar-miliar, baru kualitasnya layanan kok begitu. Sampai terakhir saya bilang, jangan-jangan ini dikasih turun kualitas layanan karena ada rumah sakit Kemenkes. Tapi kan pasti kok dipotong anggaranmu kalau kau tidak maksimal juga kan. Ya. Lamanya itu rumah sakit, tapi aduh. Saya jadi gangguan rakyat itu.
Iya. Dikasih masuk ya, kebetulan kita orang kampus ya, kritis-kritis saya bilang. Ya, kita kembali ke laptop lagi ya. Jadi saya Ada produk, ada ya. ada orang, people, ada tempat atau place, ada price. Price, ya. Kalau kita bicara people, itu biasanya kita tambah jadi 7P lagi. Ya. Tapi kalau yang 4P atau marketing mix, itu produk, price, place atau tempat, dan promotion. Ya. Kalau produk apa saja yang perlu diperhatikan di dalam marketing mix? Kalau kita bicara produk, desain kualitas, fitur sama merek, kemasan, desain kualitas. ya. Karena sekarang itu kalau kita bicara tentang produk, ya, lupa mata itu orang bilang kemasannya itu bisa jadi daya tarik pertama, ya. Coba pergi beli cemilan-cemilan, ya. Apalagi kalau seperti di bandara atau di toko oleh-oleh, ya. Dibandingkan kita pergi langsung kemasannya biasa-biasa tapi sudah terkenal itu, tapi itu berkaitan dengan promosi ya. Ya. Kalau bicara kualitas, apanya itu? Kalau di P yang pertama tadi produk. Kalau desain pasti bungkusannya atau kemasannya, desainnya. Ada sekarang itu jalan kote mini. Wah, itu laris manis juga saya lihat itu. Ya. Dan katanya sangat kalau dicicipi ya, kalau ada juga jalan kote yang gombrang ya besar. Tapi kalau yang sekarang ya, itu bukannya sekarang bukannya trennya ke Pak, makanan-makanan yang jumbo. Jadi makanan-makanan yang dulunya kecil sekarang dibuat jumbo, kayak pisang goreng jumbo. Oh iya, itu jumbo. Oh iya, itu sekarang ya begitu ya? Bahkan pisang hijau juga dibuat jadi satu baki. Ya, tapi itu tergantung konsumen juga ya. Tapi kalau saya di lapangan, saya ini olahraga bulu tangkis ya setiap saat. Biasa hari Sabtu, kayak ini hari Minggu sebentar ini ada teman biasa bawa. Kalau price atau harga apanya yang jadi pertimbangan itu? Potongan harganya Pak. Harga. Ada diskon. Ada harganya sendiri atau penetapan. Terus apalagi ada strategi pembayaran. Strategi atau syarat pembayaran, ya. Itu juga banyak orang ada tempat makan pernah saya datang. Untung ada yang bawa kartu. Mau di cash enggak mau. Bilang di sini Pak, enggak ada cash, semua serba online. Ada yang pakai barcode, ada pakai langsung transfer Kris Pak. Cashless Pak. Kris. Keris atau barcode atau tap. Atau apa namanya tadi? Cash plus apa? Ada contactless ya, macam-macam lah. Tapi yang jelas di tempat itu tidak menerima cash. Nah, itu juga biasa orang salah satu daya tarik ya. Kan biasa tong itu ada tempat makan atau warkop atau restoran. Ya. Membayar orang mungkin beda yang dimakan, beda yang ini langsung. Begitu datang langsung muncul apa pesanannya itu nanti di place atau tempat. Apa itu? Contohnya kalau tempat? Toko penjualan online. Lokasi penjualannya Pak. Iya, atau agennya atau ada kemudahan dalam saluran distribusi. Jasa pengirimannya mungkin lebih terjamin, terjaga. Pertanyaan saya, di mana bisa kita lihat 4 P ini atau marketing mix ini langsung orang ambil keputusan di mana? Ke mall kah? Atau ke rumah makan kah?
atau di warkop kah? Atau di outlet mana? Saya di toko mana kita ini bisa Ampa Pay ini langsung jatuh hati ambil keputusan. Satu kali kita melihat, langsung lagi transaksi. Di mana? Kalau saya biasanya di retail, Pak, seperti Apa? Alfamart atau Carrefour. Di retail, Pak. Ya. Di toko retail. Ya, tapi ini kan Carrefour atau Alfamart, Indomart. ya, tapi kalau ini kan masih butuh waktu, kita harus ke sana. Ini di rumah saja, Iya. kemana-mana. Di mana? Nanti di online shop HP, Pak. Ibu-ibu itu paling familiar ya. Iya. Atau TikTok Sekarang shop. ini istilahnya kalau kita mau kebutuhan kita tidak kemana-mana, ya, tapi ada di mana-mana. Di mana itu Ibu? Siapa Ibu Rahmini Surya? Di mana? Contohnya? Di Shopee, Prof. Apa ceritakan? Shopee. Apa yang dilakukan di Shopee? Kalau kita mau berbelanja tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, barangnya datang. Apa prosesnya? Ya, Iya, bicara Prof. dulu, bicara dulu kan Ampa Pay ini. Beli kemarin kalau saya Prof itu biasa memang sejak malah sih ke mana-mana, jadi saya beli di Shopee. Ya. Terus pilih toko yang lokasi Makassar saja, Prof. Jadi dia cepat datang. Bisa nggak dipilih lokasi Bisa, Makassar? Prof. Oh Bisa. iya, oke. Jadi bisa instan berarti 3 jam. Iya. instan. Berarti begini yang saya minta Ibu siapa? Ibu Rahmini, saya minta itu bicara produk. Oh, saya pilih Produk. Produk tak? Apa yang dilakukan dalam memilih produk? Kan di situ ada kualitas, ada desain, ada merek dan kemasan. Apa yang dilakukan? Kan buka-buka sosmed ini, anggaplah kita ini. Iya, tahu. Apa? Kalau saya itu Prof, lihat dulu yang di IG, terus Ya. cari kalau memang ada di online shop kayak di Shopee, terus kan kalau di IG itu pasti ada ratingnya juga di Shopee-nya, Prof. Ada ratingnya. Kalau rating 5 itu kan pasti sudah bagus, terus kita lihat juga komentar-komentarnya, Prof. Ya, Kalau iya. bagus, Ada bintang-bintangnya baru saya toh? pilih itu. Iya. Ya. Saya pilih itu, baru itu nih, Ya. Prof. Kalau memang kita butuh cepat, kita pilih toko yang di lokasi kita di Makassar, jadi bisa instan. iya. Terus Bisa. ongkirnya juga nol, Prof. Nggak ada ongkir, gratis Bisa, ya? ongkir. Iya. Iya. Apalagi begitu. kalau ada kita punya apa itu namanya, biasa kalau sudah banyak kali kita berbelanja, ada apa itu dikasih? Ada Apa itu, Prof? voucher belanja. Ada voucher atau poin. Ada voucher, Prof, betul. voucher atau poin. ya. Voucher atau poin, Prof. Tapi Iya. yang pertama tadi yang Ibu Rahmini harus jelaskan, dari semua tampilan apa itu di Shopee atau di outlet yang lain atau di Grab atau di apa, baik makanan maupun barang, yang pertama dulu memang saya membutuhkan. Kan begitu. Nah, baru lihat produknya, karena sekarang kan umpamanya contoh saya mau beli sepatu, butuh sekali sepatuku ini, perlu media karena agak licin nih kalau di lapangan kan, karetnya dibawa, lapisnya sudah mulai, berarti saya butuh kan. Setelah itu buka-buka produk, banyak kan sekarang, sepatu selain Yones, ada lagi tuh ASCS, apa itu merek sepatu yang baru itu dari 2, Asik. asik. Iya. Asik. Ada dari 2,7, 2,9. Sekarang itu dia tawarkan sampai 900, 700, 900 ribu. Ada teman saya itu cuma beli 2 hampir 6 juta. Saya lihat bintangnya, bintang 5, berarti terpercaya ini tokonya ya. Jadi kita kan sebelum mengambil keputusan, selain karena butuh, ada barang, ya karena ukuran dompet, ya harus lihat harga. Tadi Ibu Rahmini bilang, ya daripada lama-lama nunggu yang dari Jakarta, Surabaya, ada jadi Makassar. Nah itu pilihan kan. Nah yang paling penting lagi, promosinya ini luar biasa. Dan bukan apalagi namanya kalau toko yang promosikan itu, katakanlah di Shopee itu biasa kan sudah punya. Tapi kan Shopee itu juga macam-macam outletnya ya. Ya, ada yang cuma 4 bintangnya, ada yang 5. Paling top sekarang 5 nih, belum ada 7 ya bintang.
5, Prof. 5, ya. Baik, terima kasih Ibu Rahmini. Saya kira bagus sekali tadi. Ya, selain produk, price, place, ya tentu promosi. Nah, tadi itu kita bicara 4P. Nah, kalau kita bicara 7P, ya ada 3 tambahannya. Apa itu? People, process, dan physical evidence, Prof. Ya, ada proses, ya, Oh, dan ada physical evidence atau bukti fisik, kualitas, desain dan tampilan fisik produk. Nah, ini mirip-mirip sih sebenarnya produk tadi ya di 4P yang pertama. Tapi di sini lebih ditekankan lagi bukti fisiknya. Ya, saya pengalaman pernah beli sepatu. tes. Proses. Iya, Itu sistem kan- atau alur pelayanan yang mempengaruhi pengalaman pelanggan. Ya. Ada juga biasa, ya saya pernah juga belanja di salah satu outlet itu, di online. Terlalu banyak dia minta. Ya. Tapi yang bagusnya itu yang kalau dia sudah connect, kan biasa kalau kita pernah belanja di tempat, katakan di Shopee, belanja di Grab itu langsung isi yang otomatis ya. Nah, itu juga kan mempermudah konsumen. Berarti dari sekian toko di online ini sudah bekerja sama ya. Jadi ya, saya tidak tahu apakah Google yang koneksikan atau apa ya. Yang jelas kita kan masuk semua di aplikasi ya. Kita sampai jam berapa ini? Jam 12 ya? Kalau di jadwal di roster sampai jam 12. Oh ya. Iya. Ini masih ada kurang lebih 30 menit ya. Nah, kita tambah-tambah ya. Yang jelas hari ini kita bicara bagaimana memahami pemasaran masa kini. Makanya saya lebih tekankan sini pendekatan perencanaan strategi itu sendiri, ada visi, ada analisis. Ya. Nah, kita kembali ke tadi kita sudah bahas jauh marketing mix dan 4P dan 7P ya. Ada people. Kalau people kan ya kualitas sumber daya manusia ya. Kalau proses ya butuh mekanisme layanan yang mudah dan semua orang bisa mengakses ya. Ya, jadi komponen utama itu dalam pemasaran strategik yaitu perencanaan strategik. Tadi kita sudah singgung fungsi manajemen, itu yang diawali dengan planning ya. Ya, jadi dalam proses mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran, kapabilitas perusahaan dan peluang pasar yang terus berubah. Jadi peluang pasar itu sangat dinamis sekarang ya. Cepat sekali perubahan-perubahannya dan barang substitusi itu banyak sekali ya. Barang pengganti yang mirip-mirip, yang istilahnya yang jelas fungsinya sama ya. Nah, itu sekarang di pendekatan atau pemasaran masa kini. Jadi tidak bisa kita mengandalkan bahwa kita punya barang ini akan laris manis. Nah, tetap kita harus punya pembanding ya, karena banyak kompetitor, banyak pesaing kita ya, banyak. Coba kita lihat seperti rumah-rumah makan sekarang ya, yang setiap saat kita butuhkan hasil dagangannya itu cepat sekali ya. Ada rumah makan yang biasa tiba-tiba jadi, ternyata dia unggul di promosi. Ada yang pernah makan sini rumah makan apa lagi namanya? Palu apa kayak itu yang lango-lango? Ada. Kepala ikan itu, sop kepala ikan. Itu ada di TikTok itu, cepat sekali. Ya, belum 1 tahun dia sudah buka cabang ini, baru mau diresmikan. Setelah saya perhatikan, ini luar biasa dia punya, karena dia punya pengikut itu dan orang yang memberi komen-komen di TikToknya itu, dia main di TikTok. Itu cepat sekali. Ya, padahal makanannya biasa-biasa aja, tapi dia selalu update dan inovasi. Ya,
kepala ikannya itu ada yang dia porsi kecil itu berapa? 15.000. Ini harga juga ya, Maeng. Kalau kita bicara 4P, selain kemasan atau layanannya. Ada ukuran jumbonya. Itu kalau kita pesan itu 125.000 bisa sampai 5 orang makan. Karena besar ya. Diangkat dengan tempat masaknya. Saya lihat itu ya. Tapi yang selalu saya nikmati itu makan yang standar ya, karena lumayan nih. Satu porsi itu plus satu nasi itu cepat sekali ya. Dan itu membangkitkan pembelinya untuk bisa setiap saat, setiap hari ya dikunjungi. Ada yang pernah sini nikmati itu? Lalu ikan sop kepala ikan ya, lango-lango. Lihat di TikTok kalau kita klik itu ya. Ada juga warkop. Apa itu? Kopi. Jadi sekarang itu kan warkop itu kalau dia tidak lakukan inovasi, sekarang kan banyak itu kopi-kopi yang di gerobak-gerobak di jalan ya. Gitu. Tapi biasa saya bilang beda segmen pasarnya itu. Ada orang memang ya mungkin karena kesibukannya tidak sempat nongkrong, tapi kopi itu kan enak kalau hangat ya. Minum panas-panas. Ya, tapi rasa kopi sekarang itu bukan lagi dinominasi oleh kehangatannya, tapi dingin juga, rasa nikmat ya. Nah, itu juga jadi kompetitornya ya, warkop sekarang yang kalau kita lewat di Ertasni, di Petaran atau jalan-jalan protokol yang mungkin di situ ada aktivitas, pasti hadir itu kopi gerobak yang didorong. Ya. Ada kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan, Pak. Ya. Yang mana di sini faktor dalam analisis SWOT ini kan ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada tantangan. Yang mana di sini yang menjadi faktor internal? Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan. Kelemahan. Kalau eksternalnya? Ancaman dan peluang. Kesempatan dan ancaman. Ancaman dan peluang atau kesempatan. Ancaman dan peluang. Kenapa pertanyaan saya, kenapa dua hal ini dikatakan faktor internal dan eksternal? Kenapa? Izin Prof. Karena sama-sama. Kalau misalkan berbicara Silakan. masalah internal, mungkin biasanya itu berbicara masa kompetensi inti yang harus dibangun. Istilahnya budaya atau kompetensi budaya kan banyak menyinggung masalah terkait internal tersebut. Apa yang harus, kekuatan apa yang dimiliki langka dan tidak mudah ditiru, itu masuk dalam bagian kompetensi inti sesuai dengan buku yang disampaikan oleh Mudrajat Kuncoro terkait masalah strategi itu. Nah, terkait masalah eksternal itu kan dia juga menyinggung terkait masalah seperti apa tingkatan tertinggi dari seorang manajemen itu adalah ternyata dia mengatakan bahwa fleksibel. Dia mengaitkan istilah filosofi bambu itu bagaimana ketika 5 tahun walaupun dipupuk, disirami, dirawat seperti apapun, dia tidak akan tumbuh sebelum mencapai usia 5 tahun. Artinya pengukuhan akarnya harus kuat, matang, sehingga dia baru tumbuh, sehingga diterjang angin sekuat apapun mereka itu kan larinya ke fleksibel. Artinya pertemuan dari fleksibel itu adalah kreativitas dan inovasi. Artinya harus memang dimiliki itu. Artinya terkait bicara masalah visi dan misi tadi, bahwa seperti apa menghadapi perkembangan yang era yang semakin yang mengglobal, tapi tetap kita mampu hadir untuk bersaing di dalamnya. Contoh yang yang gagal dalam konteks tersebut dan kaitannya adalah fleksibel adalah seperti Nokia itu, Prof, kan sudah mati, padahal dulunya eranya Nokia itu besar sekali, namun pas masuk era Android dia tidak bisa bersaing global dengan, ya betul, Prof. Sehingga Oppo dan Samsung lebih unggul sekarang, itu yang terbukti. Ada yang lain? Ya, tadi sampaikan faktor internalnya itu karena ini faktor eksternalnya ya
ada faktor global, tidak bisa mengikuti perkembangan sama dia Tapi ketika. Pak, Silakan. bisa menjadi eksternal dan internal itu dipengaruhi karena adanya faktor kontrol. Kekuatan dan kelemahan itu bisa dikontrol, makanya itu menjadi internal. Sedangkan untuk ancaman dan peluang itu menjadi eksternal karena itu tidak bisa dikontrol ataupun tidak bisa dikendalikan. Mungkin itu berbicara masalah pesaing, mungkin itu artinya pesaing yang datang ketika kita tidak mampu berkompetitor di dalamnya, maka terlindas kita oleh ini persaingan global itu. Itulah dikatakan tadi bahwa intinya adalah fleksibel itu tadi. Itu boleh Pak. Good juga Pak Andri Karmas ya. Yang lain ada? Mana Pak Anugrah ini? Anugrah gimana Pak Anugrah? Mahasiswa murni nih ya? Tidak Pak. Oh? Di mana BPJS juga? Bukan Pak, di salah satu perusahaan swasta Pak yang bergerak di minyak bumi. Oh iya. Gimana pandangannya tentang SWOT, analisa SWOT ini? Kalau saya tadi Pak setuju dengan jawaban dari Akbar tadi, ya. Kalau faktor internal itu masih bisa dikontrol, sedangkan eksternal itu tidak dapat dikontrol. Oke. Apanya itu yang tidak bisa dikontrol? Yang tidak bisa dikontrol itu seperti budaya, pesaing, dan lain-lain sebagainya, Pak. Oh iya, oke. Ada yang lain lagi? Datangnya dari luar perusahaan. Dari luar ya? Iya. Bagus ya. Good. Siapa lagi? Mungkin ada yang punya pendapat atau komen yang lain, silakan. Yang jelas analisis SWOT ini sering digunakan ya dalam penyusunan atau perumusan perencanaan strategik. Ya, apakah itu di bidang pemasaran atau bidang operasional atau bidang-bidang yang lain ya. Termasuk kita dulu di pemerintah kota itu pendekatan ini sering kita gunakan karena kita bisa memudahkan ya membuat sebuah analisis ya. Tadi disinggung ada faktor internal dan eksternal. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya, yang lain? Mana Ibu Dea Desti, Pak Adi Hendrat? Dan memastikan organisasi tersebut siap menghadapi perubahan lingkungan, Prof. Atau perubahan zaman. Ya, namanya kita ini sekarang ini nggak ada lagi orang berusaha tidak mengikuti perkembangan global ya, atau yang dekat-dekat saja sama kita. Saya kasih contoh ya. Sekarang ini ada pengusaha transport tidak punya mobil, ada pengusaha rumah makan tidak punya rumah makan, ya. Ada pedagang bisnis angkutan, jasa angkutan, tidak ada mobilnya orang lain dia pakai. Dia cuma saja punya aplikasi mengatur kiri kanan, masuk terus, bicara persentase ya. Nah, kalau itu kita tidak. Tadi Pak Anu bilang hasil perkebunannya atau hasil pertaniannya dibeli sama pedagang retail mungkin, baru dia jual lagi sama eksportir yang banyak. Nah, untung itu yang banyak majunya eksportir karena pasti dia bicara, kalau nilai kurs itu bicara dolar ya. Kalau kita ini hasil tanaman, apalagi tanaman unggulan kita ya. Kalau dulu di zaman VOC rempah-rempah ya, banyak kita punya kan ya. Tapi sekarang ini harus kita akui ya, hasil-hasil pertanian dari Cina itu cepat sekali. Kita bisa lihat kalau pulang saya dari kampus karena lewat Petarani ada semua mie. Kalau dulu anggur itu kita kenal anggur merah, anggur hitam. Sekarang ada anggur
Iya, Prof. Kalau kuning untuk dimakan. Bakar juga enggak terlalu. Kalau Ya, kuning, yang pulut, Dok. Prof. kalau kuning bubur Manado, Prof. Nah, Bubur iya, Manado. Manado boleh. Oh, kalau kuning bubur Manado ya? Kalau putih Barokbo. Oh, saya kira kalau kuning bibir Manado, bukan deh. Oke, kita kembali ya sedikit lagi ya. 10 menit lagi ya kita akan akhiri. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemasaran strategik ada 3 komponen utama ya. Saya ulangi lagi, perencanaan strategik, visi dan misi, dan analisis pasar dan kompetitor. Nah, selain itu tadi kita sudah singgung ada marketing mix ya, dan yang keempat, maaf tadi jadi bukan 3 ya, jadi ada 7 ya yang saya catat di sini. Ada strategi masuk pasar. Jadi model pemasaran masa kini itu hati-hati. Kalau kita masuk ke pasar baru kita tidak siap, ya harus kita perhatikan betul bagaimana cara perusahaan memasuki pasar baru, seperti menjadi yang pertama, masuk lebih awal atau menyusul ya. Jadi biasa itu ada seperti coto marus. Siapa suka makan coto marus? Coto marus itu di mana-mana banyak cabangnya dan semua mengaku asli dan semua mengaku paling enak ya. Tapi ada coto marus yang mungkin ada di bagian utara dulu. Coto apa lagi namanya nih? Di jalan apa lagi? Itu diupdate ya. Atau yang paling gampang sop saudara. Sop saudara itu kan yang paling terkenal ya, orang bilang cabangnya Jalan Andalas kalau di Makassar ya. Tapi ada sop saudara yang Jalan Irian. Paling top lagi sekarang di Jalan Petarani ya. Jalan Petarani itu bersaudara dengan yang Jalan. Nah, kalau ada yang hobi makan mie titik ya, saya itu hobi makan mie titik karena lomboknya, cabenya ya. Saya pernah duduk mau makan, dia sudah mau antar, tapi saya tanya, mana cabai hijaunya? Habis Pak. Oh maaf, enggak jadi Kak makan. Ya karena itu salah satu saya bilang, kalau ada saya makan pesananku, tapi kalau tidak ada itu salah satu daya tarik ya. Tapi banyak mie titik itu, apalagi namanya kalau dia beli orang mereknya, apalagi namanya franchise ya, yang ada beberapa itu yang pakai. Saya bilang hati-hati itu, dia kasih turun itu citra mie titik, karena dia tidak masak seperti yang di Jalan Boulevard, yang di jalan itu banyak sekali bidang usaha dia hapuskan. Tereliminasi. Boleh contoh bioskop ya, yang adanya HP, malas orang pergi di bioskop, paling ya karena mungkin ada agenda mau ke mall, karena rata-rata sekarang bioskop itu di dalam mall ya. Ya, kalau di Jakarta ada 21 atau ada apa nama-nama bioskopnya itu yang lagi baru, tapi filmnya memang film-film yang 4-5 dimensi kalau tidak salah ya. Jadi orang seakan-akan ada di situ. Ya, jadi jangan kayak iklan Pak. Tapi kalau kita bicara segmen, ya karena TV itu kan ditonton oleh banyak orang, ya. Jadi jangan kita apa namanya? Jangan kita apa itu istilahnya, bahasanya kalau kita punya link jaringan TV ya tetaplah, karena sampai sekarang kita bisa lihat contoh ya, saya tidak apa-apa sebut seperti Kompas TV, TV One, apalagi yang sering itu ada idol yang nyanyi-nyanyi, Indosiar, RCTI Pak, RCTI, apalagi kalau ada event-event olahraga itu kan iklannya luar biasa juga ya. Jadi saya kira segmennya tetap ada, jadi peminat, dan memang penonton TV itu tidak akan pernah ya di rumah-rumah ya, karena orang biasa
apalagi kalau ada kejadian luar biasa kan live itu. Dan mungkin kita di HP kecil-kecil atau di laptop saja. Saya biasa kalau putar, beda kalau TV ya, puas kita ya. Dan tidak harus perhatikan powernya, jangan lowbat apa semua di HP. Kalau TV kan sampai kapanpun ya kita bisa nonton. Tapi ada segmennya ya. Jadi kalau saya sampai hari ini TV di iklan di TV itu ya masih eksis juga. Ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa kehadiran HP itu banyak mengeliminasi bidang-bidang usaha. Ya. Apa namanya? Termasuk radio-radio pemerintah. Ya, karena di situ orang malas membeli radio, di handphone kan sudah bisa. Orang dengar seluruh, biar radio global kita bisa pilih di situ. Ya itu. Dan yang paling terasa itu media cetak. Habis itu dalam penjual surat kabar di playoper itu di sudut-sudut jalan ya, yang adanya HP. Orang sekarang baca belum masih berlangsung kejadian kayak kemarin demo, orang sudah baca beritanya, malah live lagi. Yang paling terasa itu kasihan perusahaan media cetak. Ya, termasuk kita di kampus banyak mahasiswa yang malas membeli buku karena ada semua di buku apa dengan terbitan yang terbaru. Ya, jadi HP itu betul-betul banyak mengeliminasi ya aktivitas usaha yang selama ini orang geluti. Ya. Saya kira itu masih ada lagi. Saya sudah azan di masjidku ini 11.54. Ada? Kalau tidak saya mau dulu screenshot ya. Silakan ditampilkan dulu fotonya, namanya semua. Nanti saya masukkan nanti di kolom absennya ya, yang absen online ya, walaupun nanti dilaporkan oleh ketua kelas ya. Ada absen manualnya mungkin nanti ke bagian akademik atau tata usaha pasca. Saya hitung 1, nenek sedikit kepalanya Ibu Dewi. Ya, nenek sedikit agak hanya anunya yang kelihatan, giginya ji. Ya, oke, mantap ya. Ya, 1, 2, 3, selesai. Ya, saya ingatkan boleh mungkin buka referensi nanti, tapi mudah-mudahan kalam saya bisa normal sebentar ya. Nanti saya sampaikan di grup. Minggu depan itu kita punya bahan kajian atau materi pembelajaran atau topiknya memilih pasar sasaran. Ya, tadi ini kita memahami pemasaran masa kini yang pengantarnya tadi. Pemasaran strategik secara umum ya, dengan bidang komponen utama pemasaran strategik itu ada 7 ya, 7 tadi ya. Itu saya kira hari ini mungkin saya belum kasih tugas ya. Nanti saya komunikasi dulu Ibu Anung. Biar dulu saya kasih materinya secara umum. Apakah nanti di pertemuan kedua kita diskusi? Mungkin boleh dosen kedua Pak buat ada tugas karena sudah tinggal tugas Pak kemarin. Oh begitu, boleh juga. Iya. Jadi saya itu tanda-tandai saja mahasiswa ya kalau diskusi. Kalau setiap saya bawa materi ada yang interaktif begitu, itu saya. Tapi insya Allah semua yang peserta kuliah aman ya kalau saya. Ya, saya kira demikian dan sampaikan temannya yang 2 ya, supaya dia baca materinya dan saya coba-coba kirim di grup ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Pak.